Selamat pagi Pak Tony. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu JSON Transform 21C. Di kelompok kami ada saya, Khalifa Mubarak Armando, NIM 825222006. Ada teman saya, Fredrik Pangestu, 825222009. Dan teman saya, Raden Rory, 825220013. Di dalam presentasi kami ada daftar isinya. Yang pertama, pendahuluan, JSON dan JSON Transform. Kedua, setup creatable. 3, setup insertable. 4, example apps JSON. 5, set operation. 6, insert operation. 7, open operation. 8, remove operation. 9, remove operation. 10, replace operation. 11, skip operation. 12, combining multiple operation. 13, update using JSON Transform. Oke. JSON. JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation. JSON ini merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca, dan mudah ditulis oleh manusia. JSON merupakan format data yang sangat umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, terutama untuk pertukaran data antar aplikasi web. JSON Transform. JSON Transform adalah fitur Oracle Database yang digunakan untuk memudahkan modifikasi data bertipe JSON. JSON ini dapat juga digunakan untuk mengubah data JSON dalam query SQL. Ini memungkinkan Anda menerapkan berbagai transformasi seperti menambah, memperbarui, menghapus, atau mengganti nama properti di objek JSON. Oke, pertama-tama sebelum menggunakan JSON, kita akan men-setup beberapa hal, yaitu pertama kita akan membuat tabel T1 dengan variabel ID dengan data type number. Terus yang kedua ada JSON data dengan data type JSON. Selanjutnya kita buat ID menjadi primary key-nya. Langsung aja kita coba query-nya. Oke, udah ke create. Setelah itu kita akan memasukkan nilai ke tabel T1 dengan nilai ID sama dengan 1, dan kita akan memasukkan nilai JSON yang berupa objek dengan dua properti, yaitu fruit dengan nilai apple dan quantity dengan nilai 10. Kita bakalan jalanin query-nya. Oke, udah ke create. Yang kedua, kita akan memasukkan nilai ke tabel T1 dengan nilai ID sama dengan 2, dan kita akan memasukkan nilai JSON yang berupa array. Jadi JSON ini mempunyai dua, yaitu array dan objek dengan properti produce yang merupakan array yang berisi dua objek. Benda pertama melambangkan apple yang kuantitinya 10, dan benda kedua melambangkan jeruk yang jumlahnya 15. Oke, udah ke create semuanya. Selanjutnya kita bakalan melihat ID centralis yang berupa JSON data. Pokoknya kita akan melihat nilai-nilai yang udah kita masukkan tadi dari query ini. Ini bisa aja dipakai select all, tapi kita pakainya yang ini biar lebih rapi. Soalnya ada JSON data pretty, itu untuk mengubah tampilannya. Oke, bisa dilihat tadi nilai-nilai yang sudah kita masukkan ada di sini. Ya, itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada set operation. Set operation ini berfungsi untuk mengubah nilai tampilan jika kita ngeset elemennya. Namun, kalau elemennya tidak tersedia sebelumnya, maka elemen baru akan ditambahkan. Misalnya, yang nilai kuantitinya 10 ingin saya ubah jadi kuantitinya 20 pada nilai ID sama dengan 1. Maka bisa dilihat data yang dimunculkan nilai kuantitinya berubah menjadi 20. Nah, jika saya ingin menambahkan elemen baru, tapi nama elemennya belum tersedia, misalnya saya menambahkan elemen additional info,
Maka elemen baru additional info telah dimasukkan dengan isi color red dan set large. Selanjutnya, insert operation. Insert operation ini mirip dengan set operation. Bedanya, insert ini menambahkan elemen dan nilainya pada data JSON. Jika elemen tersebut tersedia, maka akan jadi error. Contohnya, saya akan menambahkan satu elemen ke dalam nilai yang masih bernilai T1. Elemen update data telah ditambahkan ke dalam data JSON yang ID-nya sama dengan 1. Selanjutnya, jika saya ingin menambahkan data JSON ke dalam bentuk array, maka yang harus diperhatikan adalah indeksnya. Misalnya saya akan menaruh nilai banana dalam quantity 20 pada ID sama dengan 2 di posisi pertama. Nah, banana muncul di posisi pertama sebelum apple dan orange. Jika saya ingin menambahkan dia di posisi terakhir, maka yang bisa dilakukan adalah mengubah indeksnya menjadi last plus 1. Nilai banana tertambah di bagian akhirnya. Selanjutnya, append operation. Append operation itu mirip seperti insert dalam array, namun dia akan otomatis muncul di posisi belakang. Bisa lihat banananya muncul di posisi belakang, dan ini mirip seperti yang tadi yang last plus 1. Selanjutnya, remove operation. Remove operation ini untuk menghilangkan data, biar data tidak dimunculkan. Misalnya, di elemen yang ber-ID 1, saya akan munculkan nama apple-nya aja, kuantitinya saya tidak munculkan. Bisa dilihat yang muncul ada nama fruit apple-nya, kuantiti yang bernilai 10 tidak muncul. Selanjutnya, jika saya ingin menghilangkan data yang dalam array, lihat indeksnya juga seperti yang insert tadi. Selanjutnya, rename operation. Rename operation ini adalah mengubah nama elemen. Misalnya elemennya yang awalnya bernama fruit akan saya ubah menjadi fruit name. Nah, nama elemen yang tadi awalnya fruit berubah menjadi fruit name. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya bernama Raden. Untuk operasi JSON selanjutnya ada replace. Replace itu bentuknya untuk mengubah tampilan nilai dari JSON yang ada query yang telah disediakan. Oke, sini kita akan mencoba untuk mereplace elemen quantity menjadi 20 yang tadinya 10. Oke, bisa dilihat elemen quantity sekarang menjadi 20 yang tadinya 10. Untuk operation selanjutnya ada keep operation. Itu digunakan untuk menghapus semua elemen kecuali yang termasuk dalam path. Path-nya itu akan ditandakan dengan $sign ini dan akan return semua dokumen JSON yang kosong jika setelah $sign ini tidak ada elemen yang dimasukkan. Oke, sini kita ada contohnya untuk tidak memasukkan elemen dulu di $sign. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang di return itu kosong karena yang kita minta setelah $sign itu tidak dimasukkan elemen. Terus selanjutnya kita coba untuk memasukkan elemen fruit. Nah, kita bisa lihat yang ter-return adalah elemen fruit. Isinya apple. Terus selanjutnya kita coba lagi untuk masukkan elemen fruit dan quantity. Ya, makanya yang di return itu
elemen fruit dan quantity. Untuk operasi selanjutnya kita ada combining multiple operation. Pada dasarnya itu untuk menjalankan beberapa operasi secara berbarengan atau dari satu panggilan saja dan akan dijalankan secara berurutan. Jika satu komen gagal, maka semuanya akan gagal. Di sini kita coba untuk rename dan maksudnya menjalankan operation rename dan replace. Ini dulu ya. Oke. Nah, bisa lihat di sini rename elemen fruit yang tadinya fruit menjadi fruit type. Di sini sudah muncul. Lalu ada replace quantity yang tadinya 10 sekarang menjadi 20. Oke, untuk operation selanjutnya ada direct update, itu untuk mengubah isi table sesuai settingan JSON transform. Lalu perbedaannya dengan replace tadi bisa dibandingkan kalau operasi update ini menampilkan isi data yang dimanipulasi, melainkan menampilkan isi data yang sudah diubah. Jadi isi dari elemen yang diubah. Saya coba jalankan dari ini. Nah, ini sudah terupdate untuk rename fruit type dan quantity. Untuk menampilkannya kita bisa melakukan select. Select table. Nah, di sini sudah terlihat untuk quantity menjadi 20, yang tadinya elemen fruit menjadi fruit type, dan tadi juga ada query untuk set elemen baru price dengan isinya 1000. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Oke, kalian